Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara yang seiman, kita mendengar khotbah di kebaktian malam tengah-tengah gereja kita secara live streaming. Untuk itu kita buka Alkitab kita yang terambil dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba?" Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi masing-masing. Isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Sedemikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, jemaat Tuhan, di tengah-tengah maraknya pandemi COVID-19 ini, kita jelas mengetahui dari tampilan televisi berita dari gugus tugas COVID-19 di bangsa negara kita ini, banyak yang dilakukan melalui tes swab dan tes mandiri atau bahkan rapid test. Namun demikian, kita juga melihat begitu bertambahnya jumlah yang terpapar, terkontaminasi dengan penyakit ini. Ada yang bertambah penyakit itu, bertambah jumlah yang meninggal. Namun demikian, ada juga yang bertambah kesembuhan akibat virus corona ini. Di tengah-tengah maraknya pandemi COVID-19 ini, orang Batak begitu juga antusiasnya untuk melakukan pesta adat di tengah-tengah kehidupan umat. Apakah itu partu pulun, apakah itu pesta adat pernikahan, namun telah diaturkan catatan menurut protokol kesehatan. Kita melihat begitu banyaknya memakai gedung pertemuan, bahkan gereja, gedung serbaguna, wisma, untuk melaksanakan adat pernikahan. Dan itu tidak terhindar, saudara-saudara. Prinsip keluarga kita orang Batak
ungkapan yang sering kita temukan adalah gokon si paimaun juju sialusan. Dan ini nyata, acara pemberkatan pernikahan dibatasi jumlahnya, baik yang di gereja, baik yang di gedung pertemuan. Semua bersukacita yang hadir memenuhi undangan dari pihak pelaksana hajatan tersebut. Dan saudara-saudara, tentu bukan hanya di negara kita, barangkali di negara lain juga mengalami hal seperti itu. Tetapi khusus konteks kita orang Batak, terlihat sukacita di pesta pernikahan hampir persis tidak berbeda dengan yang terjadi, apa yang dialami, apa yang dilakukan Yesus memenuhi undangan pesta pernikahan bersama ibunya dan juga rombongannya para murid. Yusuf, Maria diundang turut serta dalam sukacita pesta tersebut. Dan menurut catatan para murid ada hadir turut serta dalam rombongan itu. Apa yang kita temukan, kita dapatkan menurut catatan Alkitabiah pesta di Kana ini. Yang pertama, tentu kita harus hormati, memenuhi undangan yang disampaikan kepada kita. Pesta di Kana terlihat sukacita yang ada di tengah-tengah orang yang menghadiri memenuhi undangan tersebut. Dan Yesus yang hadir bersama ibunya. Dan ini menjadi catatan tersendiri dalam kehidupan bergereja bagi kita orang Batak. Secara iman ternyata adat tidak bertentangan dengan kerajaan Allah dan harus disinari terang firman Tuhan adat itu. Bahwa kita tidak dilarang mengikuti, menghadiri pesta adat. Namun catatan untuk kita harus penuh dengan kehati-hatian. Janganlah ada yang berlawanan dengan firman Tuhan perihal adat yang dilaksanakan dalam pesta tersebut. Dan kita tahu jika ada yang bertentangan, kita harus hindari. Kita harus lihat apa yang dilakukan dalam pesta adat pernikahan atau pesta adat kematian. Sehingga kita boleh realisasikan firman Tuhan. Bersukacita dengan saudara yang lain, nangis dengan saudara yang lain. Roma 12. Saudara-saudara, tidaklah hanya dalam pesta sukacita di pernikahan boleh kita hadiri. Baik di duka cita, sedapat mungkin kita harus hadir. Nah, kini pesta yang ada yang kita hadapi, jangan ada unsur-unsur kekafiran. Karena ada yang menganggap tidak perlu mengikuti pesta adat, baik di pernikahan, baik di kematian, karena dianggap bertentangan dengan firman Tuhan. Mereka hadir memenuhi undangan tersebut. Dengan demikian, undangan yang sampai dan menghadiri pesta tersebut layaklah penuh sukacita, jangan tidak dihadiri. Jika perlu, berikan masukan yang positif dan penilaian yang berharga dari firman Tuhan. Itu yang pertama, memenuhi undangan yang sampai pada kita. Yang kedua, turut serta memberikan perhatian waktu membantu, meringankan pekerjaan yang ada tengah-tengah pesta itu terhadap saudara yang melakukan pesta hajatan. Dan kebiasaan ini di adat Yahudi nyata, jika ada pesta mereka wajib minum anggur. Dan itu disediakan tuan rumah. Orang Batak juga mau tak mau menyediakan apa yang dikatakan minuman tradisional tuak sebagai penambah sukacita bagi yang hadir. Saudara-saudara, namun tanpa ada kesengajaan dari tuan rumah, pihak mempelai dalam penyediaan anggur.
Situasi suasana habis diminum dari yang hadir. Dan ini menjadi suatu kekurangan sebenarnya, persediaan kurang apa yang harus dilakukan. Jadi bukan unsur kesengajaan, persediaan anggur menipis dan kurang. Dan tidaklah bijaksana saudara-saudara. Kita justru acap kali menjadi menekan yang punya hajatan, yang punya pesta. Sehingga yang punya pesta menjadi terbeban apa yang harus dilakukan. Tidak seperti itu Maria. Dia memberikan waktu perhatian membantu di pesta tersebut karena dia menganggap dia juga layak untuk memberikan yang terbaik sebagai parhubas dan memperhatikan bagian konsumsi yang ada. Bukan untuk memperkeruh suasana saudara-saudara, bukan untuk mempermalukan tuan rumah karena kekurangan anggur, dan ini sering. Saudara-saudara yang kasih Yesus, itu sebabnya Maria berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Bahwa harapan Maria, Yesus boleh bertindak dan mencari solusi apa yang harus diperbuat untuk mengatasi keadaan yang sudah genting tersebut, supaya pihak tamu tidak bersungut-sungut dan tidak kecewa terhadap pesta, sehingga tamu berkecukupan. Walaupun Yesus berkata belum tiba saatnya, namun Maria mendahului dan berkata kepada para pelayan lainnya, apa yang dikatakan kepadamu perbuatlah. Itu ayat 5. Inilah kesungguhan dan tanggung jawab Maria, memperhatikan dengan sepenuh hati, membantu tuan rumah atau justru mengambil alih yang patut diperbuat dengan meringankan beban tuan rumah dalam pesta tersebut. Bagaimana dengan kita saudara-saudara? Apakah justru kita meringankan membantu tuan rumah atau justru kita mengambil lebih dari yang patut? Acap kali di pesta kekurangan makanan, bukan persediaan yang kurang, tetapi yang hadir mengambil lebih. Ini yang menjadi pertanyaan yang mendasar dalam kehidupan mengikuti pesta. Jika demikian, mengambil lebih baik bagus dan kita tidak pergi ke pesta, karena akan justru mempermalukan tuan rumah jika kita hadir mengambil lebih dari yang patut. Inilah yang tak sesuai dengan firman Tuhan. Belajar dari Maria, ibu Tuhan Yesus, turut ambil bagian membantu tuan rumah, sangat memperhatikan apa yang kurang dan meringankan sejauh mana apa yang bisa diperbuat. Tidaklah kita sanggup membuat air menjadi anggur seperti yang diperbuat Tuhan Yesus, namun setidaknya jangan menambah persoalan. Ini yang harus kita lakukan. Yang ketiga, percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Ayat 11. Atas ucapan Maria kepada parhubas pelayan pesta lainnya dan menuruti apa yang dikatakan Yesus, maka segera para pelayan mengisi 6 tempayan untuk diisi penuh dengan air. Dan segera mereka membawa ke hadapan ketua parhubas. Ketua pelayan mengecap rasanya yang telah berubah menjadi anggur yang lebih baik rasanya. Dan dia berkata, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik lebih dahulu dan sesudah orang puas minum barulah kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Itu sampaikannya kepada yang punya pesta oleh ketua parhubas. Barangkali juga tuan rumah tidak tahu dari mana asal anggur yang enak itu. Demikianlah Yesus menunjukkan kuasanya saudara-saudara, namun bukan untuk menunjukkan kemuliaan pada orang banyak, supaya nyata tanda kehadiran kerajaan Allah di dalam dirinya. Hanya pelayan dan para murid yang tahu bahwa Yesus yang merubah air menjadi anggur. Tuan rumah dan bahkan ketua pelayan juga tidak tahu.
Tentu kita tahu Yesus juga membantu tuan rumah untuk meringankan beban itu. Sehingga dengan demikian membantu meringankan beban orang lain dalam kegiatan pesta kerja dengan tidak mencari keuntungan atau pengaruh, namun berangkat dari hati yang tulus ikhlas membantu. Inilah tanda mukjizat yang pertama dilakukan Yesus dalam pekerjaan karyanya selama di dunia ini. Dan para murid orang banyak menjadi semakin percaya. Bukan hanya yang di Kana yang diperbuat Yesus tanda mukjizat. Dan kita kini rasakan itu dalam kehidupan kita. Kuasa dan keselamatan yang diberikan Tuhan lebih besar. Apa itu? Ialah lepas dari dosa dan maut melalui curahan darahnya di kayu salib Golgota. Apakah kita percaya itu? Saudara-saudara, kiranya dalam suka dan duka kita mempercayai hal itu. Kita perhadapkan dengan suasana pandemi COVID-19 ini. Kita harus stay at home. Kita lebih percaya dan yakini tak ada yang tak mungkin bagi Tuhan. Kita percaya atas kuasanya sehingga kita tahan dan imun atas kesehatan yang ada. Tetapi dengan syarat kita harus tunduk taat pada aturan protokol kesehatan itu yang dari pemerintah. Banyak lagi yang tak dapat kita mengerti saudara dalam hidup ini. Seperti yang terjadi di Kana, biarlah Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita semua dan sempurna. Itulah karya Allah. Dalam hal ini kebiasaan adat istiadat yang baik perlu dilestarikan. Itu topik khotbah kita. Sehingga dengan demikian kita bukan menghakimi jika ada adat. Kita jangan menghakimi, membebani orang lain seperti yang dilakukan saudara-saudara teman-teman Ayub. Dalam kehidupan keadaan Ayub yang sedemikian, Elipas, Bildad, Sofar justru menekan, menyudutkan Ayub. Artinya menambah beban persoalan dalam kehidupan Ayub, bukan untuk meringankan beban itu. Kita terpanggil untuk serta dalam sukacita saudara yang lain, atau bahkan tuan rumah yang melakukan pesta di lingkungan kita, atau teman segereja kita. Karena kita yakin dan percaya Yesus akan menyempurnakan apa yang kurang dalam hidup kita, saudara-saudara. Kuasanya tidak berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itulah yang kita nikmati. Yesus membuat tanda mukjizat dan air menjadi anggur. Suatu kehormatan yang sungguh luar biasa diterima tuan rumah dalam pesta itu sehingga dia tidak dipermalukan. Artinya Yesus, Maria yang kita petik dalam khotbah ini meringankan beban, membantu penderitaan orang lain supaya keluar, bukan menambah persoalan. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajak kami bukan anti adat, tetapi justru memberikan yang positif, berharga, kritis, yang seturut dengan firman Tuhan. Karena banyak saudara-saudara kami yang lain yang sudah tidak suka lagi kan pesta-pesta adat karena mereka berkata bertentangan dengan firman Tuhan. Pengalaman cerita dalam Alkitab khotbah ini, Yesus menghadiri pesta adat dan dia turut serta membantu meringankan kelemahan beban tuan rumah. Peranan Maria tengah-tengah pesta tersebut sangat dominan, dan demikian dia memberikan waktu perhatian dan bahkan memberi yang terbaik, bukan menambah beban, mengambil lebih dari yang patut. Tuhan Yesus berkati umat Tuhan, berkati jemaat-Mu dalam setiap keadaan pesta yang mereka lakukan.
Apakah pesta adat pernikahan, pesta adat kematian, apapun. Dan saudara-saudara yang lain boleh turut serta sukacita itu. Untuk itu Bapa, mohonlah kuasa-Mu sehingga kemuliaan Tuhan nyata tengah-tengah sukacita orang yang melakukan pesta adat, dengan melestarikan apa yang baik adat yang telah ada dari dulunya dan tetap disinari terang firman Tuhan. Terima kasih atas hal itu. Kami yakin dan percaya Tuhan juga hadir dalam setiap keadaan sukacita pesta, bahkan keadaan duka, karena Engkau turut diundang dalam suasana pesta sukacita dan duka. Demikian Tuhan, Engkau memberkati dan Engkau turut dalam kegiatan tersebut tanpa kami sadari. Dan demikian berakhir suatu kegiatan, tak kurang suatu apapun. Namun demikian Bapa, itu semua adalah karena anugerah-Mu. Dengar sempurnakan doa kami, berkati jemaat Tuhan, berkati majelis-Mu, semua bangsa negara kami yang ada melakukan hajatan kegiatan, walaupun di sana sini pengaruh dampak pandemi COVID-19 masih ada, tapi kami yakin percaya Tuhan menyertai kami dan melewati hal-hal yang sulit seperti itu, sehingga kami sehat rohani, sehat jasmani. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.